Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat peserta belajar composting online batch ke-41 dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang malam hari ini bersyukur sekali. Wah, ternyata sudah ada yang mau datang nih. Kita langsung invite saja Kak Nurul malam hari ini. Kita tunggu beliau masuk. Kirain tadi nggak ada yang datang, nggak ada yang mulai, karena ya ini mumpung Kak Nurul sudah hadir, kita langsung mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya, teman-teman semua. Nah, Kak Nurul sudah hadir. Gimana Kak? Suara gambar sudah oke ya? Kalau sudah oke, saya mulai dulu. Nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama kita sesi pemaparan sedikit, lalu kemudian kita akan diskusi dan tanya jawab di belakang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses compostingnya, langsung bisa tulis saja di kolom chatting, atau nanti kita di belakang kita akan open mic untuk ngobrol sama-sama. Saya permisi buka kembali ya, Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat belajar composting online dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di malam hari ini sangat bersyukur sekali bisa membersamai teman-teman dari belajar composting online batch ke-41, ya, walaupun kita hanya berempat saja di grup, yang penting semangat belajarnya. Memang di program belajar composting ini tidak mengejar jumlah, seberapapun yang pengen ikut belajar, ayo kita mulai, karena saya percaya tidak membutuhkan orang banyak, tetapi membutuhkan orang yang konsisten untuk kemudian bisa terus-menerus untuk bisa mau mengolah dan memilah sampah rumah tangganya. Dari satu orang yang konsisten ini, dia akan menjadi pionir, dia akan menjadi penggerak untuk setidaknya untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Nah, dari situ kemudian akan bergulir dan bergerak, apalagi kalau sampai kemudian bergerak di media sosial, di-share dan sebagainya. Wah, itu bisa menginspirasi. Mudah-mudahan Indonesia yang semakin bersih, semakin asik. Nah, ini sudah ada Kak Rahmi juga. Selamat malam Kak Rahmi, terima kasih sudah hadir. Seru nih malam hari ini. Rame ternyata. Oke, sebelum saya lanjutkan ke sesi pemaparan, nanti akan ada 2 sesi ya, Kak Rahmi dan Kak Nurul. Saya infokan bahwa saya masih pakai Zoom yang free, jadi nanti kalau kemudian ternyata kita ngobrolnya keasikan dan mau 40 menit, nanti kita masuk lagi ke link yang sama, kita masuk ke sesi 2 ya, untuk kemudian lanjutannya, karena biasanya ngobrol seputar ngompos itu nggak cukup cuma 1 sesi, kalau kemudian yang hadir banyak. Oke, saya permisi untuk berbagi sedikit cerita dulu, membungkus apa yang sudah kita pelajari di dalam seminggu ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan keseruan dan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Dan malam hari ini saya awali dengan cerita bahwa, atau presentasi bahwa kita akan mempelajari 8 langkah mudah untuk mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Nanti slide-nya akan saya bagikan juga di grup, begitu juga rekaman dari webinar atau kursus malam hari ini. Dan kok 8 langkah, Mas? Bukannya keluarnya cuma ada 7? Betul, satunya ada di sini jawabannya ya. Untuk kemudian langkah ke-8-nya kita kupas bersama di dalam sesi malam hari ini. Sedikit memperkenalkan diri kembali, saya Wahyu Andito, saya tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saya ayah dari 2 anak homeschooling yang mudah-mudahan tahun depan jika berlangsung lancar jadi 3 anak homeschoolingnya. Dan saya hari-harinya berprofesi sebagai digital marketing dan kemudian konsultan dan edukator gaya hidup sehat. Saya praktisi composting sejak tahun 2014 dan bersyukur sejak tahun 2017 setelah mempelajari composting dan urban farming, termasuk mempelajari hidroponik, dan sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter juga di rumah mereka maupun di lingkungan mereka masing-masing. Dan bersyukur tidak hanya secara personal, berbagi juga di lingkungan TNI, Kejaksaan, sekolah PLN, diminta membantu di Sudin Ketahanan Pangan, baik di Jakarta Selatan maupun Jakarta Utara, lalu juga membantu beberapa perusahaan untuk CSR dan sebagainya dalam urusan lingkungan, lalu kemudian juga berkesempatan berbagi semangat urban farming maupun composting tidak hanya di sekitaran DKI, tapi juga sampai ke NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, dan kemudian menjadi bagian dari tim vokasi pengolahan sampah di daerah Purwakarta dan Bekasi di tahun 2022 kemarin.
Dan ini sebetulnya lebih banyak waktu pandemi ya. Jadi ketika pandemi banyak sekali ajakan untuk berbagi secara online. Nah, kalau sekarang karena sudah pandemi sudah berlalu, ada 2 sesi tetap ya yang online seperti ini, yang secara langsungnya juga ada beberapa. Dan ini teman-teman bersama teman-teman mahasiswa, karena saya ya ketika saya diminta, saya berpikir ya benar juga ya, teman-teman mahasiswa itu perlu menjadi para akademisi, para intelektual yang tidak hanya memikirkan produknya, atau kemudian saya mau kerja apa, tetapi juga memikirkan ini kerjaan saya nanti sampahnya apa nih, gitu ya, waste-nya apa, sehingga kemudian sudah dipikirkan keberlanjutannya, bukan hanya sekedar produksi, tetapi sampah bukan urusan saya, hati-hati itu ya. Kita sudah mulai dengan bumi yang semakin padat, sampah yang semakin banyak, kalau kita tidak mulai peduli dari sekarang, wah itu bisa-bisa apa yang disebut sebagai bonus demografi nanti di Indonesia nih, 2045 katanya, 22 tahun lagi ketika penduduk Indonesia sudah di atas 300 juta, siap-siap sampahnya juga pasti makin banyak. Makanya kalau dari sekarang kita sudah mulai mengkampanyekan, memulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, mudah-mudahan siapa tahu ketika, ya ini sih doa saya aja gitu ya, tiba-tiba punya pemerintah yang clear banget nih semangat politiknya untuk kemudian membantu pengantasan sampah di negara kita, yang pasti di awalnya harus dipaksa melakukan pemilahan sampah organiknya, itu sudah lebih mudah karena ada Kak Nurul, ada Kak Rahmi di komunitasnya masing-masing, ada katakanlah ya kalau sekarang udah batch ke-41 sudah ada 200 lebih lulusan, walaupun tidak semuanya menyelesaikan tugas gitu ya, tapi setidaknya udah 200-an lebih orang yang kemudian mendapatkan ilmunya. Kadang-kadang ilmu itu kayak, saya melihatnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak mengerjakan tugas, saya nggak apa-apa, dalam artian gini, ilmu yang kita pelajari kadang-kadang seperti kayak kita belajar CPR. CPR itu nafas bantuan gitu ya, ketika ada orang tenggelam atau kemudian sesak napas, kita bantu dengan menekan dada secara ritmik, kemudian kalau perlu dibantu dengan nafas bantuan dan sebagainya. Itu kan nggak perlu dipakai gitu ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba situasi darurat itu terjadi, kita punya ilmunya, kita bisa terapkan. Nah, sebenarnya sih jangan sampai urusan sampah ini jadi darurat, karena nanti kejadian sebagai teman-teman di Jogja yang dipaksa memilah, di Bandung yang dipaksa memilah gitu ya. Bahkan kemarin saya baca di Seram ya, di Maluku sana, nggak tahu gimana pengolahan sampahnya, terus kemudian manajemennya nggak dibayar gajinya, terus akhirnya semua sampah ditumplekin di depan kantor bupatinya dan sebagainya. Itu semua kan berawal dari pola persampahan kita yang di awal. Coba kalau pola persampahan di awalnya sudah dipilah, niscaya masalah-masalah yang seperti itu akan jauh bisa lebih diredam. Ini karena pola kita numpuk, butuh lahan, dan tidak segera diproses jadi masalah. Nah, itu yang kemudian kita coba pelajari di dalam proses belajar composting ini. Kelihatannya sih sederhana ya, dari rumah tangga, namun sebenarnya apa yang kita pelajari itulah yang menjadi fondasi dari pengolahan sampah segala kawasan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi, yaitu 8 langkah mudah. Yang pertama, teman-teman sudah menjalankan ya, yaitu kemudian menetapkan mindset-nya. Karena ini menjadi fondasi terpenting. Saya sudah mengompos sejak tahun 2014, dan menurut saya ini yang menjadi penggerak saya setiap harinya. Jadi ketika bangun tidur, terus mau ngapa-ngapain, itu salah satu checklist saya adalah ngompos gitu. Kenapa? Karena saya melihat kompos ini sama seperti status kayak kita buang air besar gitu. Kan bedanya kalau buang air besar mau nggak mau dibuang ya, kalau ketika udah penuh ya pasti dibuang. Nah, sampah itu sebenarnya kurang lebih sama. Ketika kita sudah punya mindset-nya, artinya saya sudah punya mindset dalam artian saya nggak mau nih sampah organik saya jadi bagian dari sampah yang bikin masalah di TPA di tempat saya. Katakanlah saya di Jakarta, maka saya ke Bantar Gebang misalnya. Saya pernah ke Bantar Gebang, aduh ampun deh, gunungan sampah itu bisa sampai setinggi itu. Bersyukur nggak longsor gitu ya, bersyukur masih bisa nampung, tapi sampai kapan? Jakarta itu per harinya itu katanya 7.000 ton per hari gitu ya. Jadi wah, itu betul-betul menjadi sebuah, buat saya pribadi, dorongan luar biasa, walaupun mungkin sampah yang saya hasilkan mungkin gitu ya hanya sekitar 1-3 kilo per hari. Zaman belum milah, sekarang kan udah mungkin 1-3 kilo
per minggu kan lumayan gitu ya, sudah lebih berkurang. Tapi setidaknya saya nggak mau menjadi bagian dari yang nyumbang banyak-banyak ke sana gitu, setidaknya sampah organiknya. Karena apa? Beneran deh teman-teman semua, ini adalah data dari IPSN, singkatannya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di mana memang ini tahun 2022, niscaya 2023 angkanya bisa jadi naik, persentasenya nggak jauh beda. Karena jumlah penduduk bertambah, terus kita sudah tidak pandemi lagi. Kalau dulu waktu pandemi banyak sampah anorganik karena pengiriman paket dan sebagainya. Kalau sekarang justru mungkin sampahnya sampah-sampah yang kemudian terjadi secara kegiatan-kegiatan di lapangan dan sebagainya. Jadi ketika melihat beberapa postingan habis acara rame-rame gitu ya, terus kemudian ditinggal sampah semua, aduh itu berarti memang ada pola yang sejak awal yang perlu kita kuatkan. Kalau saya karena praktisi homeschooling juga, saya juga merasa bahwa ini parenting juga gitu ya. Maksudnya semua kita mulai dari rumah, bahwa sampah itu tanggung jawab kita, jangan ditinggal di tempat kita berkegiatan. Iya kalau dibuang di tempat sampah. Kalau ditinggal begitu aja kan berarti ada yang kampanye yang kurang lengkap nih soal persampahan ini dan kurang kenceng gitu ya. Ini yang kemudian kita perlu pahami bersama. Nah, mindset ini teman-teman semua yang kemudian ada di kepala saya gitu ya. Sehingga setiap hari ketika saya ngompos, ini bagian dari sesuatu yang menurut saya penting gitu ya. Jadi karena apa, sampah tidak terkelolanya itu sampai itu 33%, sepertiganya dari sampah yang dihasilkan oleh kita bersama di Indonesia ini. Sepertiganya teman-teman semua yang tidak terkelola. 2/3-nya ya udah ada yang dikompos apa segala macam. Pembakaran sampah yang saya ketahui sampai hari ini masih belum ada yang mumpuni gitu ya untuk kemudian menjadi sebuah sistem yang bisa mengatasi gitu ya, karena mau tidak mau memang sampah yang banyak ini harus segera dimusnahkan kan ya, cara paling cepat pembakaran, tapi memang tidak murah. Nah itu butuh kekuatan politik, kesungguhan dan sebagainya. Nah sampai ini terjadi, daripada kita mikir jauh-jauh sementara saya bukan menteri lingkungan hidup gitu ya, bukan presiden juga, wah ya udah saya mulai dari diri saya sendiri dulu deh. Ya udah saya mencoba mengolah sampah dan kemudian mengajak teman-teman yang ya katakanlah punya semangat yang sama. Makanya saya bikin kelas ini, saya kabarkan, siapa tahu semakin banyak sahabatnya untuk kemudian melakukan proses ini. Nah, jadi secara fakta memang yang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kita ini nih, rumah tangga ini yang memang menjadi sumber sampah terbesar, yaitu sisa makanan dan rumah tangga. Wah, sampah yang banyak plastik. Enggak, teman-teman. Yang banyak itu sisa makanan gitu ya. Kebetulan aja dibungkus plastik gitu. Jadi kelihatannya kayaknya plastiknya banyak. Enggak, dalamnya sisa makanan. Coba deh teman-teman pilah sisa organiknya. Kelihatan deh, kok ternyata sampahnya dikit ya. Karena saya ngalamin di rumah saya gitu. Jadi bahwa saya yang tadi saya cerita, sehari itu saya bisa menghasilkan 1 sampai 3 kantong sampah per harinya karena saya masak di rumah. Di rumah itu kalau dulu lagi lengkap bisa sampai 11 orang. Kalau beli kan lumayan ya, kalau 11 orang per hari 3 kali makan. Nah saya akhirnya sama istri masak gitu ya. Saya ke pasar, istri saya memasak, bekerja sama anggota keluarga yang lain. Sampahnya banyak. Sehingga sehari itu betul-betul 3 kantong tuh beneran gitu ya. Dan itu tercampur, ada sasetnya, ada bekas dusnya, ada sisa nasi, sisa kuah lah segala macam. Pokoknya barbar banget saya kalau ingat waktu itu. Bisa begitu juga ya, karena mungkin belum teredukasi gitu ya. Begitu saya sudah dapat mindsetnya, dapat solusinya, bisa dilakukan, saya coba kurangi, bener loh teman-teman. Akhirnya sampah yang saya hasilkan benar-benar hanya sekitar 3 kantong juga sama, cuma per minggu. Nah lumayan kan, dari 3 minggu per hari jadi 3 minggu, tiga kantong per minggu. Wah itu saya membuktikan sendiri bahwa benar deh, ketika kita ngurangin sampah kita itu 80% berkurang, itu sangat sangat benar-benar terjadi. Jadi makanya saya pede untuk kemudian berbagi ini, karena kalau misalnya di rumahnya Kak Rahmi, Kak Nurul menerapkan juga, lumayan banget nih di tempatnya masing-masing sudah berkurang sampahnya. Karena kalau kita tidak merubah pola persampahan kita, lama-lama jadi menipis teman-teman semua. Dan sekarang kejadian, saya bikin kelas ini kayaknya 2 tahun yang lalu gitu ya. Itu belum ada cerita kebakaran, belum ada cerita, ada yang ditutup beberapa gitu ya. Tetapi yang semarak di tahun ini gara-gara El Nino ini, itu ternyata baru kejadian sekarang gitu ya. Begitu panas, ternyata di balik sampah-sampah itu mungkin ada beling, ada kaca yang mengakumulasi panas, terjadi percikan api, terbakar, ada yang bilang ledakan gas metan dari sampah organik yang terpendam dan sebagainya, ada yang longsor dan sebagainya. It's happen, terjadi teman-teman semua. Cuma ya buat
ya sekali lagi semua orang melihat berdasarkan sense-nya masing-masing ya, karena saya sense-nya di daerah persampahan, saya melihat ini sudah urgent ini. Kebetulan aja mungkin di daerah kita belum jadi terpaksa, tapi ada beberapa teman-teman dari batch sebelumnya itu ketika saya suka share status di WA gitu ya, terus mereka merespon, terima kasih ya Mas untuk ilmunya, karena ini sampah di kompleks saya lagi nggak diangkat nih. Untung saya udah belajar milah sampah. Jadi baik-baik aja rumah saya gitu, yang lain lagi kalang kabut lah, lagi bingung, terus teman-teman pada nanya, kok Anda santai-santai aja loh, santai lah, sampah organik yang nggak dicampur nih saya kompos sendiri. Nah, itu kemudian bergulir dan sebagainya. Bahkan nih teman-teman ya, di salah satu teman yang lulusan belajar composting online yang di Jogja itu cerita, hari ini di Jogja nggak tahu nih apakah sudah berubah, tapi dia cerita beberapa hari yang lalu itu setiap pagi jam 5 sampai setengah 6 itu orang ngantri di depan pembuangan sampah. Karena apa? TPS-nya itu hanya buka jam 5 sampai setengah 6. Setelah itu ditutup, nggak boleh ada orang buang sampah lagi. Kalau sampai buang sampah didenda dan sebagainya. Jadi terus teman saya bilang, ini udah kayak orang antri sembako, Mas. Tapi buang sampah. Wah, saya dalam hari berarti kebutuhan buang sampah lambat laun bisa jadi kayak kebutuhan sembako juga ya. Orang ngapain ngantri untuk kemudian memastikan rumahnya bersih dari sampah. Wah, ya sudah deh, saya ya waktu saya melakukan composting 2014, saya tidak pernah punya bayangan sampai di stage sekarang ini, tapi saya melihat, wah udah nih edukasi yang kita perlu lakukan terus-menerus, mudah-mudahan Kak Nurul, Kak Rahmi, dan teman-teman yang belajar composting online batch berapapun tahu bahwa mindset inilah yang perlu kita miliki, karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, amit-amit deh nanti kalau kemudian sampai nggak diangkat sampahnya, terus apa yang harus kita lakukan? Setidaknya teman-teman sudah punya apa yang harus dilakukan. Ya, jadi apa solusinya? Ya ini compostingnya teman-teman yang kita pelajari sekarang, yaitu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Mengapa perlu melakukan composting? Ini yang jelas terjadi ya, jelas 80% berkurang, tadi saya sudah cerita benar-benar kejadian, dan itu amat sangat bisa dilakukan kalau dilakukan bersama-sama. Setiap sampah yang terpilah jadi manfaat, memiliki nilai ekonomis yang organik diolah jadi pupuk, jadi kompos, jadi tanaman. Bahkan kalau di dunia permagotan gitu ya, dia jadi magot, terus kemudian magotnya itu bisa jadi pakan ternak dan bisa dijual juga dan sebagainya. Semuanya bisa punya nilai ekonomis. Anorganik nggak usah diomongin gitu ya. Kardus jadi kardus lagi, kertas jadi kertas lagi. Plastik saja sekarang bisa jadi minyak bakar. Jadi masih bisa diolah lagi. Semuanya bisa terolah dengan luar biasa kalau dipilah. Kalau kecampur selesai urusan gitu ya, dan kemudian jadi menyuburkan tanah, membuat lingkungan jadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, di dalam kelas ini kita bagi menjadi dua saja. Itu pun sudah amat sangat cukup sekali untuk mengatasi masalah lingkungan kita. Karena sampah anorganik, ibaratnya kita mau bakar sekalipun, jauh lebih cepat, efektif, kalau nggak ada sampah basahnya. Gitu ya. Jadi ketika kita memilah, itu akan membantu sekali. Jadi kita cukup organik dan anorganik. Wah Mas, saya organiknya yang hewani saya pisahin, nabati saya pisahin. Boleh Mas, saya mau bikin ekoenzim, makanya kulit buah saya sendiriin. Boleh, silakan. Tapi kan semuanya berawal dari dua ini, organik dan anorganik. Baru nanti anorganiknya mau lebih spesifik lagi, botol sendiri, kardus sendiri, kertas sendiri, yang kemudian nanti disalurkan ke bank sampah dan sebagainya. Monggo, karena sampah anorganik yang saya pelajari dari mentor saya, Mbak Wildayanti, yang memang jadi ketua Asosiasi Bank Sampah seluruh Indonesia sekarang ini, berapa ya? 130-an jenis anorganik. Dari satu botol plastik itu aja tutupnya beda, leher tutupnya beda, bokong atau bagian bawah botol itu udah beda plastik lagi sama pembungkusnya. Belum ada label plastiknya. Jadi dalam satu botol plastik itu terdiri dari beberapa elemen yang kalau dipisah-pisah itu ada nilai jualnya tersendiri kalau rajin misalnya gitu ya. Jadi ya ini contoh sampah yang anorganik, yang organik semuanya yang berasal dari sisa hewan dan tanaman, lalu kemudian yang sampah kering semuanya selain yang dari hewan dan makanan. Kadang pertanyaannya di sini di kertas sama tisu gitu ya. Gimana Mas, itu dikompos nggak? Saya sih paling gampang begini. Kertas sama tisu, kalau kita diamkan di tempat udara terbuka, kira-kira dalam waktu 1 bulan berubah nggak bentuknya? Kalau tidak berubah, berarti dia tidak mudah terurai. Saran saya jangan masuk ke composting atau ke komposter atau metode ngompos yang manapun, karena apa? Pasti dia akan terurai paling lama, walaupun mungkin bentuknya jadi berubah karena basah. Ya,
Kalau saya menyarankan tidak. Contoh misalnya kalau daun pisang gimana? Kan daun pisang juga keras, Mas. Nah, coba kita diamkan lebih dari 3 hari. Biasanya udah menguning tuh. Nah, tandanya dia adalah organik. Itu paling gampang melihat melihat apakah sampah atau sebuah benda itu mudah terurai atau tidak mudah terurai, didiemin aja di udara terbuka. Kalau kemudian ternyata lebih dari 1 bulan, bahkan 1 tahun gitu ya, tidak berubah bentuk, berarti dia jelas-jelas tidak mudah terurai karena proses yang dia alami sebelumnya. Saran saya jangan dikompos, karena nanti mengganggu proses pengomposan yang, kan kita ngompos jangan lama-lama kan ya, kalau bisa mah sehari jadi gitu kan. Nah, kayak pakai maggot BSF, saya bisa bilang sehari jadi itu. Beneran kalau kemudian jumlah maggotnya cukup, jumlah sampahnya sesuai, itu sehari beres dari sampah dimakan maggot sampai kemudian jadi kasgot, itu betul-betul sehari. Yang kalau pakai komposter itu untuk menjadi bentuk ini itu butuh sekitar 10 sampai 14 hari. Nah, itu saya kemudian ini maggot keren banget ya bisa begitu, kenapa saya baru tahu tahun ini. Tapi memang mungkin itu terjadi setelah saya menekuni composting dengan aneka metode selama 13 tahun sebelumnya. Jadi 13 tahun. Setelah sama 7 tahun sebelumnya. Jadi setahun belakangan ini saya baru kemudian begini ternyata nih caranya ya. Luar biasa ya Bagos BSF itu. Nah, sebelum kita masuk ke compostingnya, saya ingin mengajak teman-teman kita ke 3R dulu. Sebuah prinsip di mana reduce, reuse, recycle menjadi sebuah hal yang perlu kita pahami dan perlu kita jalankan terlebih dahulu sebelum ngompos bahkan. Terutama di reduce-nya nih. Jadi makanya apa ya, reduce-nya digedein. Kita mindset-nya ngurangin dulu. Jadi makanya kemudian ada himbauan bawa tumbler untuk mengurangi pemakaian botol plastik. Lalu kemudian kalau ini saya ingin mengajak teman-teman kalau kita belanja, misalnya kita belanja ke pasar, usahakan misalnya kita udah mau belanja sesuatu yang jelas-jelas ngotorin plastik dan plastiknya dibuang. Nah, itu kalau bisa kita pakai wadah gitu ya, sehingga kita ngurangin plastik 1, 2, 3, 5 lembar, 10 lembar per hari gitu. Jadi niatnya ngurangin, bukan tidak pakai plastik sama sekali, karena jujur saya juga bukan menjadi seorang praktisi zero waste atau minim sampah yang sisi ekstrim seperti itu, karena saya meyakini bahwa ketika kita hidup dengan standar yang amat sangat tinggi, itu bagus buat diri kita sendiri, tapi ketika mau menginspirasi orang lain, hati-hati. Nanti orang lain malah, dia mah yang bisa lah gitu, saya mah enggak. Nah, itu jangan sampai begitu, justru tangga-tangganya ini kita perkenalkan. Nah, saya mengajak teman-teman semua yang ikut di belajar composting online ini, kita kalau belanja ke pasar, misalnya kita belanja ke pasar, ketika sudah tahu nih rencananya, kayak kita bakal beli ikan, kita beli ayam nih, kita mungkin akan beli tahu misalnya gitu ya, itu kita sudah bawa wadah yang kemudian bisa dicuci. Nah, itu yang kemudian saya coba lakukan dan lumayan nih ya 8 tahun ini sudah menjadi kebiasaan di pasar saya di dekat rumah saya itu. Jadi kalau waktu bulan-bulan pertama saya dianggap orang aneh gitu ya. Ini apaan sih datang udah bawa kantong, udah ribet gitu. Biasanya orang kan ke pasar kosongan kan, cuma bawa dompet doang gitu. Begitu pulang dompet kosong tapi tentengan banyak kan gitu. Nah, kalau saya tuh datang tentengan udah banyak. Isinya wadah, terus kain ya itu pengganti plastik, saya bikin kantong jaring dan sebagainya. Jadi datang tuh udah nenteng gitu. Terus begitu belanja otomatis kan langsung mereka ngeluarin plastik kan. Nah, saya mah nggak usah pakai plastik Kak gitu. Bu, ini aja masukin ke kotak. Terus dia kayak ngeliatin saya gitu. Nggak apa-apa Mas, pakai plastik aja, murah kok. Bukan soal murahnya gitu ya, saya lagi ngurangin. Oh gitu ya. Terus nggak apa-apa pakai aja, murah. Enggak, bukan soal murahnya Bu, saya lagi ngurangin. Nggak apa-apa ya Bu. Atau gini, saya kantongin plastik baru masukin di kotak. Nggak apa-apa. Bukan, emang tujuannya supaya dipakai kotaknya, biar kotaknya bisa saya cuci. Ntar kotaknya kotor, emang justru itu tujuannya Bu. Nah itu edukasi itu terjadi berminggu-minggu gitu ya, sampai kemudian ada sebuah momen yang menurut saya menarik, sehingga kemudian si pembelanjanya itu yang saya datang itu, terus kemudian ketika saya datang bawa kotak, di sebelah saya ada yang belanja kan, tuh Bu, kayak Bapak ini kalau belanja nggak usah pakai plastik lah, saya jadi lebih hemat, lumayan tuh, jadi nggak beli plastik terus. Ya lumayan lah, ada yang mulai nyebarin informasinya. Tapi itu yang kemudian saya lakukan, dan itu hanya terjadi di satu pasar. Begitu saya belanja di pasar lain, mulai lagi dari awal, keluarin plastik lagi, nggak apa-apa. Yang penting jalan terus. Nah ini teman-teman semua, semangat menguranginya. Baru kemudian kita reuse, kita pakai ulang. Misalnya kalau sampai harus punya plastik, biasanya saya kalau bisa minta yang agak besar gitu ya, supaya saya bisa pakai lagi plastiknya. Bahkan
begitu plastiknya jebol saya rekatkan dulu, selotip dulu gitu, pakai lagi sampai betul-betul hancur, ya udah baru masuk ke tempat sampah. Kurang lebih begitu, baru recycle. Jadi mindset-nya itu kita taruh di atas reduce-nya. Bukan recycle-nya di atas, karena ada beberapa orang yang kemudian, nggak apa-apa kan kita pakai botol plastik, kan nanti juga kita kumpulin juga tuh di pengumpulan botol, kan juga didaur ulang. Nah, itu dia. Bukan soal itunya ya. Jadi teman-teman kita coba reduce dulu. Toh kalau kemudian memang belum memungkinkan ya nggak apa-apa kita pakai barang sekali pakai dan sebagainya. Tapi kita reduce dulu, kita ngurangi dulu. Gitu ya teman-teman ya. Kami Nurul mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau sampah kering terpilah ya kita bisa setorkan ke bank sampah jadi materi anak berkreasi, bisa diberikan ke pemulung penampungan sampah, dan ini beberapa aktivitas yang pernah saya lakukan, saya menyetorkan sampah kering saya ke bank sampah, dan kalau di Jakarta itu ada aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah, nah, Siklus salah satunya bisa isi ulang minyak goreng, sabun cuci piring, sabun mesin cuci, pokoknya yang liquid-liquid begitu di aneka botol. Ini botolnya botol minyak goreng semua gitu ya, tapi isinya macam-macam. Jadi saya bisa isi ulang di botol yang sama gitu, kemudian ada armada kemasan yang bisa ngambil plastik saset, ada duitnya yang bisa ngambil popok, dan sekarang sedang bermunculan banyak sekali startup yang mendukung. Jadi teman-teman mungkin bisa cari informasinya yang bisa mengcover daerah teman-teman kalau memang dibutuhkan. Ya, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, dan langkah kedua ini dia yang terpenting teman-teman. Siapkan 2 tempat sampah. Terima kasih yang sudah menyerahkan gambar 2 tempat sampahnya, dan ini penting banget ya teman-teman semua ya, bahwa tempat sampah 2 ini kelihatannya sepele, tapi inilah yang menentukan kita akan sustain, akan berjalan, dan bukan cuma kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga dan sebagainya. Begitu tahu ayah, pak suami, anak-anak dan sebagainya, atau kemudian ada anggota keluarga atau tamu yang datang, nanti kalau sampah organiknya, sisa makanannya masuk di situ ya gitu. Mungkin awalnya agak jengah, agak aneh, kalau biasa asal cemplung aja, kenapa kemudian dipisah? Nah, ini proses edukasi yang kita mulai paling sederhana. Ya, kita memiliki 2 tempat sampah terlebih dahulu, baru kemudian yang berikutnya, langkah ketiganya, kita tentukan metode composting. Jadi setelah dipilah, baru kita pikirkan, oke, kita ngompos pakai apa ya? Nah, ini teman-teman terima kasih sudah berbagi komposternya, lalu kemudian sudah rencananya mau bikin ekoenzim, mantap. Dan mengingatkan kembali bahwa kita punya banyak sekali metode composting yang saya perkenalkan atau saya ingatkan di kesempatan kali ini. Ada lubang organik, ada biopori, ada komposter, ada yang pakai compost pot gitu ya. Jadi metode apapun bisa dipergunakan selama tujuannya sampah organik tidak keluar. Ada yang bisa pakai ekoenzim juga, dan ini yang lagi asik saya tekuni, saya nikmati gitu ya, proses-proses siklusnya itu adalah menggunakan Mygot BSF, Black Soldier Fly. Benar-benar ya teman-teman yang tadi saya sebutkan, bagaimana pakai komposter itu 14 hari baru menggelap. Kalau pakai Mygot BSF 1-2 hari sudah menggelap. Wah, itu hebat banget. Jadi kalau jumlah magotnya cukup, maka dia bisa mengolah sampah kita dengan sangat luar biasa. Oke, langkah keempat kita membuat mall, yaitu kemudian itu adalah air. Kita bisa sebenarnya menghadirkan bakteri ya. Mallnya itu tidak bisa hanya pakai air beras dan gula saja, mau pakai kulit buah dan gula juga bisa, seperti ekoenzim, hanya proses fermentasinya dipercepat, lalu kemudian pakai apapun sisa-sisa yang ada glukosanya yang kemudian kita kasih gula supaya kemudian hadir bakteri, itu bisa kita lakukan. Yang paling gampang kan cuci beras ya, karena mungkin kita masih makan nasi di rumah. Kecuali udah nggak makan nasi, nah kita bisa cari sumber lain. Ya, itu kenapa lagi tujuannya supaya kemudian proses composting bisa menjadi lebih cepat. Yang kelima, siapkan penggembur. Apa tujuannya penggembur? Supaya proses composting yang biasanya akan menghasilkan air lindi dan beraroma, itu kalau mulai muncul dan mulai nggak sedap, kita gemburkan, ya kita kurangi kelembapannya. Itu yang akan menjawab, misalkan nanti, wah mas belatuknya kok jadi banyak ya, ya mungkin memang terlalu basah. Kok bau ya? Itu mungkin terlalu basah gitu ya sampahnya. Jadi siapkan penggembur supaya kemudian nanti komposnya menjadi lebih berkurang kadar airnya. Lalu kemudian keenam, mencacah sampah. Terima kasih yang sudah berbagi pencacahan sampahnya, karena ini amat sangat menentukan seberapa cepat proses compostingnya. Semakin dia tercacah, akan semakin cepat. Lalu kemudian hasil akhir pupuknya itu akan semakin gembur, semakin bagus kalau kita mencacah sejak awal. Ketimbang kita masukin utuh bonggol jagung, utuh segalanya gitu ya, pokoknya nggak pakai dicacah. Kalau kita luangkan waktu 1-2 menit buat mencop-cop itu semua, maka itu akan membuat proses menjadi lebih cepat.
Oke, langkah ketujuh saatnya composting, dan sampai webinar ini diadakan masih belum ada setoran, nggak apa-apa. Nanti kita masih ada punya waktu selama 4 minggu ke depan, teman-teman semua, grup WhatsApp-nya, untuk kemudian teman-teman praktek. Ya, supaya kemudian nanti kita bisa kasih feedback, bisa kasih petunjuk, atau mungkin, dan sebenarnya sih tujuannya ya, teman-teman semua ya, Karami dan Karulur, secara jujur saya sampaikan, saya kepengen belajar juga sebetulnya dari apa yang teman-teman lakukan. Karena apa yang cocok di rumah saya belum tentu cocok di tempat teman-teman, dan sebaliknya. Apa yang cocok di tempat teman-teman mungkin tidak bisa saya lakukan di tempat saya. Dan itu yang kemudian kita bisa saling belajar dari prosesnya. Begitu ya teman-teman semua. Dan sedikit cerita, saya belajar dari composting di tahun 2014. Ini Mbak Wildayanti yang pakai baju hijau, yang baju merah kakak saya, yang baju abu-abu itu istri saya. Datang 2014 pertama kali membawakan komposter ketika saya bergelisah ria gitu ya. Aduh, ini tempat sampah depan bau banget sih ini. Gimana ini caranya supaya kemudian saya pilah sampah organiknya, terus caranya gimana nih memilah terus ngolah sampah organik. Kakak saya memperkenalkan dengan temannya Mbak Wildayanti ini, beliau datang ke rumah, ya itu udah pakai baju apa adanya wanita kalau lagi jalan-jalan gitu ya. Jadi betul-betul ngolah sampahnya juga nggak pakai sarung tangan segala macam, karena beliau bilang bahwa yang ngolah sampah itu memang harusnya nggak usah dekil-dekil gitu. Justru kita mengolah sampah rapi gitu. Lalu kemudian beliau pakai tangan saja, karena ini semuanya belum jadi sampah sebetulnya, karena dia hanya sisa organik, belum sampah selama kita langsung olah pada hari itu juga, kecuali kita diamin 2-3 hari. Nah itu jadi penantang tuh, itu dibau lah, lengket dan sebagainya. Tapi kalau masih baru 1 hari, itu nggak ada bedanya dengan yang kita olah siang tadi sebenarnya. Makanya semakin cepat diolah semakin bagus. Nah itu yang saya lakukan waktu 2014. Saya cacah sampah juga, waktu itu masih rajin ya, pakai talenan pisau halus-halus gitu. Lama-lama habis juga waktu gue di dapur. Akhirnya sekarang pakai gunting merah hitam itu saya caca-caca secara umum saja, dan akhirnya makin lama jadi tahu, oh kalau model-model kulit pisang ini nggak usah terlalu halus, tapi kalau model-model seperti daun pisang dia perlu sedikit lebih halus supaya kemudian hasil-hasil lebih bagus, karena dia menyusutnya tidak terlalu banyak, berbeda sama kulit pisang. Bonggol jagung misalnya, ya itu semakin semakin halus semakin bagus sebetulnya, karena dia hasil akhirnya keras. Kulit telur ya itu diremas-remas dan sebagainya, itu akan jadi bagus dan sebagainya. Lalu kemudian memberikan mikroba dulu, mikrobanya modelnya karungan gitu ya, jadi bukan di botolan gitu, jadi ada formulasi khusus, dan ternyata kita bisa substitusi dengan air beras dan gula, peranannya sama. Lalu kemudian penggemburnya juga sama, waktu itu beliau membawakan satu kantong khusus, campuran abu gunung, abu gosok, pokoknya gitu-gitulah. Tidak mudah didapatkan, tapi ternyata kemudian pakai serbuk gergaji juga bisa, kan tujuannya sama, buat menyerap kadar air, masukkan ke komposter, dan saya melihat sudah bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari. Kebetulan komposter saya yang diberikan oleh mentor saya ini nggak ada kerannya, tapi bawahnya berlubang-lubang tuh di pinggirannya. Jadi kebetulan ada panci burit di rumah, warisan eyang yang udah nggak kepake di gudang, saya pakai aja buat nampung pupuk cairnya, lumayan. Sampai hari ini masih saya pakai nih komposter, walaupun udah comeng-comeng gitu ya, udah bolong-bolong di gigi tikus sana sini, tapi dia masih bisa berkarya, masih menghasilkan pupuk cair, dan ini yang kemudian saya mulai dikenal sebagai praktisi mengolah sampah. Ini cerita 8 tahun yang lalu. Lalu kemudian, 9 tahun yang lalu ya. Lalu kemudian ketika sudah penuh, saya baru panen dari bawah, dan saya kemudian dapat pupuk cair dan dapat pupuk padatnya. Ekoenzim juga saya baru kenal di 2 tahun yang lalu gitu ya, ketika saya coba praktek. Seru juga ya ekoenzim ini, walaupun kemudian kita butuh kesabaran ekstra karena 3 bulan menunggu barangnya jadi gitu. Tapi ketika udah jadi, wah ini betul-betul cairan keren yang kemudian bisa dipakai buat cuci. Kalau di rumah tuh buat harumin kompor biasanya. Jadi kalau kompor habis berminyak, istri saya tuh suka semprot-semprot, bila pakai itu tuh udah enak banget gitu ya. Terus jadi sabu campuran buat ngepel lantai, buat cuci piring, buat beberapa teman bahkan udah jadi pembasuh badannya, jadi sampo dan sebagainya. Tentu tuh ada sebuah perlakuan dan formula yang lebih rigid lagi, tapi sudah sampai ke level itu di antara lingkaran-lingkaran saya yang sudah melakukan itu. Nah, ini dia teman-teman semua, langkah ke-8-nya ya kita ulangi lagi dari awal lagi ya. Jadi balik lagi ke langkah 1 lagi, oke kenapa kita mau ngompos hari ini? Karena ini. Nah itu kita perlu dapatkan dulu, baru kedua kita pilah lagi sampahnya, baru yang ketiga kita tentukan. Karena bisa jadi metode composting hari ini sama besok bisa jadi berbeda gitu ya. Karena wah hari ini aku buru-buru nih ada urusan
di luar, jadi aku nggak bisa ngompos, ya udah gali lubang organik aja, lebih cepat, gali, kubur, selesai. Bisa begitu juga. Nah, atau kemudian tetap ngompos dengan komposter dan sebagainya. Itu kita tentukan, baru kita siapkan molnya apakah perlu dipakai, yang kelima kemudian penggembur apakah perlu dipakai, yang keenam kita cacah, jelas harus dicacah, baru kemudian tujuh kita kompos sampah kita. Begitu teman-teman semua, dan bersyukur sekali dulu gitu ya, waktu tanah sebelah masih bisa dipakai sebelum dibangun jadi rumah tetangga yang sekarang, kami boleh pakai lahannya. Dan ini semua tanaman di sini hanya pakai media tanam dan pupuknya dari si tong hijau tadi itu. Gitu ya. Jadi betul-betul lumayan. Jadi dari sampah jadi makanan lagi, saya sudah mengalami itu dan sekarang masih mengalami sampai hari ini. Dan kalau nggak punya lahan, kita bisa pakai polybag, bisa juga. Benar-benar pakai media tanam dan hasil pupuk dari si tong hijau itu yang hasil sampah saya sehari. Nah ini yang ibaratnya lahan yang nggak bisa digali, kita bisa bikin raised bed, naikin tanahnya, lalu kemudian ya panen deh kalau sudah waktunya. Itu yang paling enak kan dari momen menanam kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi saya melihat bahwa apa yang kita pelajari hari ini bersama, bukan hanya teman-teman yang belajar ya, sebetulnya saya amat sangat belajar dari prosesnya teman-teman. Kita melakukan composting itu bukan hanya untuk hari ini aja, tetapi untuk masa depan bumi kita. Hidup kita berapa lama sih kakak-kakak semua, Kak Rami, Kak Nurul, dapat usia 70, 80 dalam kondisi sehat aja udah bersyukur banget ya. Atau kemudian ya kita mau kayak orang di Okinawa gitu ya, sampai 100 tahun masih bisa nyangkul dan sebagainya, amin gitu ya. Pengennya kan panjang umur tapi badan sehat dan tidak ngerepotin siapapun gitu, jadi kita tetap bisa berkarya dan sebagainya. Cuma 100 tahun paling usia umur kita gitu ya, dan kita nggak pernah tahu kapan waktunya dipanggil ke Yang Maha Kuasa, tapi setidaknya apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa berkontribusi positif terhadap tempat di mana kita dilahirkan, kita tumbuh sampai sekarang ini. Ya, setiap hari kita makan, setiap hari kita bernafas, minum air, semuanya niscaya ada peranan bumi kita. Ya, tempat tinggal kita, tanah kita. Kalau kita bisa melakukan sebuah hal yang ya give back ke bumi, apa ya paling gampang, milah sampah ini buat kita yang tinggal di perkotaan khususnya ya teman-teman semua, ini amat sangat, inilah yang bisa menjawab gitu. Kecuali kalau kita memang tinggal di desa, emang area kita berkebun, udah dinikmati saja. Tapi ketika kita tinggalnya di perkotaan, maka bisa jadi ini yang bisa kita lakukan bersama. Saya ambil analogi seperti ini. Taruhlah misalnya Kak Rami sama Kak Nurul pemilik kos-kosan gitu ya, punya 20 sampai 30 pintu kos, dan kemudian dari 20 atau 30 pintu kos ini ada satu orang gitu ya, setiap hari tuh hobinya nyapu aja. Bersih-bersih, dan bukan hanya membersihkan kamarnya, tetapi bersihin selasarnya, bersihin halaman depan, buang sampah, dan itu tidak disuruh, hanya karena memang orang itu senang dengan kebersihan. Ingin lingkungannya bersih, udah itu aja. Nggak disuruh juga gitu ya. Nah, karena ini dilakukan dengan konsisten, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, mau setahun, dan sebagainya. Kira-kira kakak sebagai pemilik kos-kosan, ngelihat orang ini, apa yang ada di dalam benaknya kakak-kakak semua. Terus suatu hari kakak dapat rezeki lebih. Misal ada yang ngirim makanan, terus ternyata, wah nggak habis nih, nggak bisa disimpan juga. Kira-kira siapa nih yang terbetik pertama bakal dipanggil dari anggota semua kos-kosannya? Biasanya yang bersih-bersih itu. Gitu. Dipanggil, ini ada makanan lebih, gitu. Atau kemudian lagi ada rezeki lebih dan sebagainya, biasanya akan dialokasikan buat orang yang jaga kebersihan terlebih dahulu. Kurang lebih kita begitu teman-teman semua tinggal di bumi ini, kan kita numpang ya, yang ngekos nggak pakai bayar sih kelihatannya ya, tapi sebenarnya kita kan melakukan sesuatu juga untuk bumi ini. Nah, kalau kita melakukan suatu hal yang baik, mudah-mudahan siapa tahu kebaikan juga nih saya buat kita, keluarga kita, dan tentunya bumi tempat tinggal kita. Begitu teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita obrolkan malam hari ini. Dan ini sekali lagi media sosial saya, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, ada YouTube-nya, TikTok juga. Silakan teman-teman kalau nanti kelas ini sudah berakhir dan mau melanjutkan silaturahmi, kita bisa lewat media sosial yang tersedia di sini. Monggo silakan. Karena proses composting kan tidak hanya sebulan ini saja, pasti ya harusnya kita lakukan seumur hidup kita. Oke, saatnya pertanyaan teman-teman semua, dan terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Dan karena sudah 1 menit menjelang 40 menit pertama berakhir, kita log out dulu bersama. Setelah itu masuk lagi menggunakan link yang ada di grup WhatsApp. Sampai kita ketemu sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.